Shalom, Shalom Elohim, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya pastikan semua dalam keadaan sehat, kuat, ada sukacita, damai sejahtera ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di hari ini untuk kita beribadah, sekalipun ibadah kita singkat, tapi saya yakin percaya bila mana kita beribadah dengan fokus, dengan hati yang sungguh dan tulus, pastinya Allah akan memberkati kita. Allah akan menepati janji ibadah kepada kita yang percaya kepada Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah kita yang dahsyat. Dengan satu pujian kita angkat bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau pandang hina hati yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau pandang hina hati yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami muliakan, kami sembah-Mu Tuhan, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus yang baik, yang dahsyat, yang luar biasa, yang selalu menghibur, menolong, melindungi di dalam pribadi hidup kami semua. Terlebih di siang hari ini hamba-Mu Elizabeth Lucia Maria Pangkei, bahkan yang mengikuti siaran di siang hari ini, kuduskan hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh, panca indera kami Bapa, sehingga layakkan kami untuk datang kepadamu Bapa lewat ibadah singkat di siang hari ini. Saya yakin percaya ada kehadiran Allah Bapa di surga menjamah setiap pribadi lepas pribadi, baik saya yang menyampaikan kebenaran firman Allah, doa pujian penyembahan, firman Allah kesaksian, bahkan yang mengikuti siaran di siang hari ini, semua kami ada sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, terlebih khusus hamba-Mu, urapi dengan urapan baru, sehingga setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, itu berasal daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah singkat di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami semua sambut firman Allah dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, pastinya semua tetap masih fokus untuk kita beribadah singkat, sekalipun ibadah singkat kita lewat online saja. Tapi bila mana kita memiliki hati yang serius fokus kepada Tuhan, pastinya Allah akan memberikan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah. Allah akan singkirkan dari setiap pribadi hidup kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari firman Allah kita akan baca di siang hari ini, yaitu di Lukas. Kita buka di Lukas 18. Lukas 18, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di mana Lukas 18 ayat 18. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tetap fokus untuk kita baca Alkitab ya. Nih, kita buka di Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat 26 ya. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat 26, yaitu perikopnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ya. Kita baca dengan iman dan fokus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga kita akan merasakan jamahan Allah yang luar biasa di setiap pribadi kita semua. Amin. Mari kita baca dari ayat pertama. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ya, ayat selanjutnya, kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ya, ayat selanjutnya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat selanjutnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 27 kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di siang hari ini, saya yakin percaya menguatkan otot rohani kita, supaya kita semakin hari semakin dikuatkan, disegarkan kembali rohani kita ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau seorang olahragawan tentunya dia harus melatih otot jasmaninya supaya tetap selalu fit, bahkan selalu dia kuat ya. Dan terlebih penting yang Allah inginkan dalam kehidupan kita orang percaya kepadanya, harus kita melatih otot rohani kita ya, supaya kita tetap kuat di dalam Allah kita, di dalam Yesus. Sekalipun ada tantangan, ujian, cobaan yang kita hadapi, tapi bila mana kita hidup di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita, pastinya Allah akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari setiap ikatan belenggu dosa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau tanggal 17 Agustus ya 2023 baru kita melewati tanggal 17 Agustus 2023, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia ya.
kita semua merayakan dengan sukacita, damai sejahtera. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seluruh Indonesia, bahkan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus, kita sudah dilepaskan dari setiap ikatan belenggu dosa. Tentunya kita bebas melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, di mana Allah sudah memberikan kita karunia, talenta, visi, dan misi yang daripada Allah Bapa kita di surga. Allah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah setiap hari, setiap saat, supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bahkan kita benar-benar terlepas dari segala ikatan belenggu dosa. Ikatan belenggu dosa itu apa? Yaitu perbuatan jahat kita yang menjadi satu kebiasaan buruk kita, yang menjadi satu kebiasaan buruk, kebiasaan lama yang selalu dilakukan bagi orang-orang yang melakukannya. Allah kehendaki kita supaya saat ini bahkan ke depan kita lebih baik lagi untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita orang percaya kepadanya, kita bukan berpangku tangan, bukan kita sekedar untuk kita merdeka saja, tapi benar-benar kita bertindak dengan iman dan action tindakan kita, dengan perilaku tingkah laku kita setiap hari, setiap saat. Kita harus belajar untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri kita. Apa yang salah kita benar-benar akui, dan kita benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya di sini kita baca, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, seorang pemimpin yang sangat kaya, dia berkata kepada Yesus, apa yang harus orang kaya, orang muda yang kaya ini, apa yang harus dia lakukan? Dia katakan kepada Yesus Kristus. Ya, orang kaya ini, dia benar-benar dia bertanya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, apa yang harus dia lakukan supaya dia boleh berkenan di hati Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya, ayat selanjutnya, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada orang muda yang sangat kaya ini, ya, kenapa orang muda ini mengatakan Yesus Kristus itu sangat baik, ya? Sedangkan Yesus Kristus berkata kepada orang muda yang sangat kaya ini, Yesus Kristus berkata bahwa hanya Allah saja yang baik dan dahsyat. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada orang muda yang kaya ini bahwa Allah saja yang baik. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya firman Allah katakan di sini, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan berbicara di siang hari ini, yaitu, ya, Yesus berkata kepada orang muda ini bahwa engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, ya. Segala macam kejahatan yang Allah tidak kehendaki dalam pribadi hidup kita yang percaya kepadanya. Semua hal yang jahat, rencana jahat itu kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Baru kita mengatakan kita sebagai anak Allah yang hidup di dalam kebenaran firman Allah yang sudah memerdekakan kita.
yang sudah melepaskan kita dari segala ikatan belenggu dosa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Allah katakan di sini ya. Kata orang itu, ya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Orang muda kaya ini berkata kepada Yesus Kristus, semua yang perintah dari Allah sudah orang muda lakukan, ya, sudah dituruti semua perintahnya. Jadi orang muda yang kaya ini tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak mencuri, bahkan tidak melakukan hal-hal yang jahat lainnya. Jadi semua orang muda kaya ini menuruti semua apa yang dikatakan, disampaikan oleh Yesus kepadanya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang muda ini juga dia menuruti setiap nasihat yang disampaikan oleh kedua orang tuanya, baik itu ayah dan ibunya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini, firman Tuhan katakan bahwa semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi orang kaya yang muda, orang muda yang kaya ini dia menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Allah, itu dia sampaikan kepada Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi Yesus Kristus berkata kepada orang muda yang kaya ini, ya, jualah segala harta milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah kita melakukan seperti Yesus Kristus perintahkan kepada orang muda yang kaya ini? Pernahkah kita alami seperti itu? Dan pernahkah kita melakukan perintah yang berasal daripada Allah, di mana Yesus menyampaikan kepada orang muda yang kaya ini supaya orang muda kaya ini menjual harta kekayaannya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, kalau kita belum melakukan seperti apa yang Yesus sampaikan kepada orang muda yang kaya ini, tentunya kita ini masih tanda tanya, apakah kita ini sudah anak Allah atau belum? Apakah kita ini sudah hamba kebenaran atau sekedar saja hamba Allah? Hamba Allah ada dua, hamba Allah yang percaya kepada Allah di dalam Yesus, yang tidak melakukan kebenaran firman Allah, dan hamba Allah yaitu orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang melakukan perintah Allah. Nah, Allah mengingatkan kepada kita semua, kepada orang yang percaya kepadanya, supaya kita menuruti perintah Allah. Selain tidak melakukan perzinahan, percabulan, seks bebas, mencuri, membunuh, bersaksi dusta, bahkan tidak melakukan cabul, bahkan tidak menghakimi, begitu juga tidak melakukan pembunuhan, ya, tidak melakukan saksi dusta, tidak mengingini barang milik orang lain. Barang milik orang lain tentunya tidak mengingini suami orang lain atau istri orang lain. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Allah katakan di siang hari ini, di mana Allah mengingatkan kepada kita, ya, seperti Yesus katakan kepada orang muda ini yang kaya, jualah segala harta milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Saya rasa kayak orang kaya zaman now, ya, belum tentu mau melakukan itu. Ya, saya beri contoh. Kalau kita menempati satu rumah kontrakan atau rumah kos, atau kita membeli rumah untuk dijadikan rumah pribadi, kita beli kepada orang yang kaya, atau kita menempati tempat orang kaya ini. Satu
1 sen pun dia tidak mau kurangi kalau dia bukan memiliki roh takut akan Allah Bapa di surga. Tapi kalau orang kaya ini memiliki kasih yang berasal daripada Allah Bapa di surga, tentunya dia mengerti, bahkan dia mau memberi sebagian apa yang dia miliki. Tentunya dia mengurangi. Ya, tentunya kalau mungkin harga satu rumah itu berbentuk dengan harga 1M atau 100-250 juta, ya tentunya kalau ditawar, dinego lagi, tentunya kalau dia memiliki kasih pasti dikurangin. Begitu juga rumah kontrakan, rumah kos-kos. Kalau misalkan orang yang berkekurangan ini dia adalah seorang pelayan Tuhan dan dia mau meminta untuk menguranginya, ya. Kalau orang kaya yang muda ini tidak mau berbagi kasih dengan sebagian apa yang dia miliknya, tentunya dia belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, yaitu ayat 24. Ayat 23 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi orang muda yang kaya ini dia merasa sangat sedih begitu mendengar perkataan Yesus bahwa jualah harta. Yesus tidak berkata bahwa jualah sebagian, tapi Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, jualah semua harta dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Orang muda kaya ini sangat sedih dan bahkan terlebih dia kebingungan bagaimana caranya ya. Kok dia sangat kaya tapi disuruh Tuhan untuk menjual kekayaannya dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Ya, saya rasa bagi zaman now, zaman ini, orang-orang kaya yang sudah di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, pastinya mau membagi berkat, mau membagi sebagian berkat yang dimiliki. Bahkan saya yakin dan percaya setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, kalau mendengar perintah Allah yang disampaikan, ya tentunya pasti melakukannya, bukan sekedar pendengar firman saja. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, ya, alangkah sukarnya orang kaya ini yang berduit atau beruang, ya masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, alangkah sukarnya orang kaya ini masuk ke dalam kerajaan surga. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ternyata masuk ke dalam kerajaan surga tidak mudah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita boleh khotbah sepanjang hari, tidak berhenti-berhenti. Kita boleh melayani pekerjaan Tuhan, tidak stop-stop, tidak berhenti-berhenti. Tapi satu hal ini yang harus kita kerjakan. Bagi kita yang sudah diberkati oleh Allah Bapa kita di surga, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Memberkati bukan cuma memberkati firman saja, tapi dari bagian harta yang kita miliki, kita bagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan, bahkan kepada orang miskin. Ya kalau di Jakarta ini banyak pengemis, ada yang berpura-pura, ada yang benar-benar miskin, yang benar-benar pengemis. Nah, bagaimanakah kita bisa membagi berkat dengan mereka? Apakah kita hanya bertanya kepada mereka saja? Apakah kita hanya bertanya kepada Sang Pencipta? Kita berkata kepada Sang Pencipta Allah kita di dalam Yesus Kristus. Apakah kita bertanya, Tuhan, yang mana saya harus berikan? Kepada orang yang berpura-pura miskin dan benar-benar miskin, yang mana saya harus berikan? Nah ini ya, banyak bertanya ya, dan benar-benar kita memberi dengan tulus hati. Kita ingat ya, seorang janda ya, dia beribadah
kepada Tuhan di tempat ibadah di gereja di mana Tuhan bawa janda yang miskin ini. Dia memberikan sebagian sebagian apa yang dia miliki. Nah, tapi persembahan janda miskin ini berkenan kepada Allah karena dia memberi sebagian apa yang dia miliki. Ya, mungkin janda ini memberikan uang hanya apa yang dia miliki, mungkin tinggal 100 ribu atau 50 ribu atau 10 ribu yang ada di kantongnya. Dia memberi dengan tulus hati, dengan semua yang ada di dompetnya. Dia berikan persembahan itu di gereja. Bahkan kita juga memberi kepada orang yang ada di sekitar kita, baik orang-orang yang berkekurangan, terlebih orang miskin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini firman Allah yang berbicara ya, bukan saya sendiri, bukan kehendak saya yang sendiri yang mengatakan, tapi firman Allah yang berkata di sini, di mana Yesus berkata kepada orang muda yang kaya supaya menjual harta kekayaan dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, persembahan mana yang Allah kehendaki dalam pribadi hidup kita yang percaya kepadanya? Ya, persembahan mana yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki dalam pribadi hidup kita, yaitu kita memberi persembahan tubuh, jiwa, roh, panca indera kita tidak bercacat celah. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tentunya tidak melakukan percinahan, percabulan, seks bebas, poligami, perselingkuhan, tidak bersaksi dusta, bahkan tidak mengingini barang milik orang lain, tidak mengingini suami orang lain, tidak mengingini istri orang lain. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahkan kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, bahkan tidak menghakimi, bahkan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Ya, yang satu hal ini ya Allah kehendaki, di mana seorang muda kaya ini harus menjual harta kekayaan dan harus bagi-bagikan kepada orang miskin. Kita yang sudah diberkati oleh Allah Bapa di surga dengan kekayaan harta benda yang kita miliki, ya, dengan berkat rohani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkat rohani dan berkat jasmani kita harus juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, terutama di dalam kehidupan keluarga kita dan terlebih kepada teman-teman seiman dengan kita saling memberkati. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah lanjut di sini berkata bahwa sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah katakan di siang hari ini, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang muda kaya ini ya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Allah memberikan ya seumpama seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, kira-kira menurut pemikiran kita sebagai manusia, bagaimana cara ya kok bisa unta masuk ke dalam lubang jarum? Nggak mungkin lah gitu, sedangkan jarumnya kan kecil, untanya kan begitu besar. Tapi firman Allah katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, lanjut lagi firman Allah katakan di sini ayat 26, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, firman Allah katakan dan mereka siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi siapakah yang diselamatkan? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau orang kaya ini tidak bertobat, masih hidup dalam perzinahan, kebohongan, penipuan, bahkan segala bentuk kejahatan, apapun rencana jahat yang dilakukan, direncanakan, masih dia kompromi dan masih melakukannya, ya Allah berfirman kepada kita supaya kita harus memiliki perubahan budi, ya, supaya lahirnya kita semakin
merosot. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan, bahkan kita saling tolong menolong. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati oleh Allah kita yang dahsyat dengan harta rohani, harta finansial, harta kesehatan, kekuatan yang Allah berikan, mari kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang masih berkekurangan, bahkan hidup di dalam kemiskinan, baik miskin rohani dan miskin materi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lanjut lagi di sini firman Allah katakan ayat 27 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Saya rasa kita semua sudah diberkati oleh Allah kita, seberapapun yang kita miliki. Mari kita harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita sudah diberkati dengan berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan, berkat finansial. Mari kita sama-sama menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan, bahkan yang miskin. Ya, baik miskin rohani dan miskin jasmani. Kalau miskin jasmani tentunya dia tidak punya tempat tinggal, bahkan dia juga tidak punya harta benda, warisan apapun mungkin dia tidak punya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari sama-sama untuk kita jangan menghina mereka, tapi kita mengulurkan tangan kita untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di siang hari ini saya yakin dan percaya memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita semua untuk kita tetap selalu bercermin kepada firman Allah. Apakah kita ini masih layak di hadapan Allah atau tidak? Apakah kita ini masih berkenan di hati Allah atau tidak? Apakah kita layak masuk surga atau tidak? Mari kita belajar kembali kepada diri kita masing-masing, ya, supaya Allah yang ditinggikan, Allah yang disenangkan di dalam pribadi hidup kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tutup firman Allah dengan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Firman Allah di siang hari ini sangat luar biasa memberikan